Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 215 dengan tema infak dan pendistribusiannya atau penyalurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka bakal padha takon sapa kaum ing sira Muhammad madza yunfiqun ma ing apa suci madza yunfiquna ing apa suci padha mlanjakake sapa kaum. Kul dawa sir Muhammad ma anfaqtum lamun belanjaake sira kabeh min khairin saking bagus falil walidaini mongko marang wong tuwa loro wal aqrabina lan pira-pira sanak raket wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal masakin lan pira-pira wong miskin wa ibnis sabil lan anak dalan. Wa ma taf'alu lan ing apa suci padha nindakake sira kabeh min khairin saking kebagusan fa innallaha maka satune Allah taala fi kelawan khair kebagusan iku alimun pirsa ta maha melihat. Surat Al-Baqarah ayat 215 dengan tema infak dan pendistribusiannya atau penyalurannya, dengan subtema keinginan manusia untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, sehingga mereka manusia itu bertanya apa yang harus diinfak-nafkahkan. Suka menafkahkan harta benda, jiwa raga karena ingin mencari ridha Allah, termasuk tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 215. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Amir bin Al-Jamuh Al-Ansari, orang yang telah lanjut usia, sudah tua dan mempunyai banyak harta, orang kaya, bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan dan kepada siapa nafkah itu saya berikan? Sebagai jawaban, turunlah ayat ini, ayat 215 surah Al-Baqarah. Nafkah yang dimaksud dalam ayat ini ialah nafkah sunnah, yaitu sedekah. Jadi bukan nafkah wajib seperti zakat, itu bukan. Ayat ini, ayat 215 itu mengajarkan kepada kita kaum muslimin bahwa apa saja yang dinafkahkan, banyak ataupun sedikit,
pahalanya adalah untuk orang yang menafkahkan itu, dan tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh. Ini sudah dijelaskan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, yang artinya bahwasanya pahala perbuatanmu adalah kepunyaanmu. Saya ulang, bahwasanya pahala perbuatanmu adalah kepunyaanmu. Akulah Allah yang mencatatnya untukmu. Akulah Allah yang mencatatnya untukmu. Nah, berarti kita ini setiap langkah perbuatan baik walaupun sedikit oleh Allah tetap dicatat. Ya. Sesuatu yang dinafkahkan, ya itu hendaklah diberikan lebih dahulu, yang dipentingkan diutamakan kepada orang tua kita, ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Mengapa kok ibu bapak didulukan, diutamakan? Karena keduanya, yaitu ibu dan bapak, adalah orang yang paling nomor satu berjasa kepada anaknya, kepada kita. Orang tua kita lah yang mendidik kita sejak dalam kandungan. Dalam kandungan, ibu berdoa, bapak berdoa. Dan pada waktu kecil masih bayi, bersusah payah dan menjaga pertumbuhannya, mencari rezeki yang halal untuk pertumbuhan kita. Sesudah itu nafkah diberikan kepada kaum kerabat, maka urutan pertama tetap kedua orang tua kita, yang kemudian baru diberikan kepada kaum kerabat. Nah, contoh kaum kerabat itu ya anak-anak kita, saudara-saudara kita, tapi yang memerlukan bantuan, adik atau emas itu. Mereka itu adalah orang-orang yang semestinya dibantu. Karena apa? Kalau dia itu memang perlu bantuan, kok dibiarkan, akhirnya kan sanak saudara kita itu menjadi peminta-peminta orang lain. Cara orang Jawa pengemis. Itu kan berakibat membatalkan keluarga kita, memalukan kita, membuat malu lah. Nah, setelah itu baru kita nafkahkan kepada anak-anak yatim. Jadi urutannya ibu bapak, sanak kerabat, sanak raket, kemudian anak-anak yatim. Tapi anak yatim yang belum bisa berusaha untuk memenuhi keperluannya ini. Nah, setelah itu barulah kita salurkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk menutupi keperluannya, berjalan untuk kebaikan, apakah itu mengaji, pokoknya tidak maksiat. Jadi untuk diringankan bebannya, walaupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan itu bukan famili kita, tidak ada hubungan famili, tetapi kan mereka itu adalah anggota keluarga besar kaum muslimin, sama-sama umat Islam, yang sewajarnya dibantu ketika mereka dalam kesusahan. Kan sering terjadi gempa bumi, banjir, dan akhirnya di situ butuh pakaian, butuh makanan. Ini contoh. Apa saja yang dinafkahkan oleh manusia, Allah mengetahuinya. Oleh karena itulah tidak boleh digembar-gemborkan. Pokoknya kita ini sedikit, yang penting ikhlas. Karena apa? Karena Allah lah yang akan membalasnya.
dan Allah lah yang akan memberikan pahala berlipat ganda menurut keikhlasan seseorang. Contoh, ya Allah, saya punya uang 1.000 rupiah, saya kasihkan orang miskin di jalan, yang di sini Engkau Maha Pemurah Maha Qadar itu, ya Allah, lipat gandakanlah uang 1.000 ini dengan jumlah semua makhluk Engkau, ya Allah, apakah itu makhluk hidup maupun makhluk mati. Coba, tidak bisa dihitung kan? Karena yakin kepada Allah, Allah Maha Pemurah, ya itu kehendak Allah. Jadi keyakinan itu penting, jangan dibatasi sekuat-kuatnya. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan dan mengamalkan, menafkahkan harta milik kita sesuai kemampuan kita. Yang penting mencari ridha Allah. Amin. Kesimpulan, harta yang diinfakkan haruslah yang halal dan baik, dan yang diutamakan untuk memberikannya, 1 kepada ibu bapak, 2 anak-anak dan saudara-saudara, 3 anak-anak yatim, fakir miskin, dan kemudian terakhir Ibnu Sabil, orang yang terlantar dalam perjalanan menuju kebaikan, bukan menuju perbuatan maksiat. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.